Hai semuanya, kenalin nama aku Diska. Kali ini aku bakal menganalisis sebuah kasus buat tugas komunikasi organisasi. Dari kasus tersebut, yang pertama harus dilakukan adalah menganalisis gaya kepemimpinan Bapak A. Setelah menganalisis gaya kepemimpinan Bapak A, Bapak A ini dikenal sebagai pemimpin yang otoriter, yang mengarah pada keputusan yang terpusat, sehingga kurangnya umpan balik positif dan minimnya apresiasi terhadap karyawan. Gaya ini seringkali membuat karyawan merasa kurang dihargai karena tidak ada pengakuan atas kontribusi karyawan. Minim kebebasan, karyawan merasa tidak dapat mengekspresikan ide atau kreativitas mereka. Kurangnya komunikasi dua arah, umpan balik hanya mengalir dari atas ke bawah sehingga karyawan merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, serta tidak adanya motivasi intrinsik, yaitu nggak ada penghargaan atau pengakuan sehingga semangat para karyawan menurun. Terus yang kedua adalah desain program pelatihan kepemimpinan baru. Program ini akan dirancang berdasarkan prinsip kepemimpinan modern seperti transformational leadership yang mendorong kolaborasi, komunikasi, dan pemberdayaan karyawan. Prinsip utama program pelatihan ini yang pertama adalah empathic leadership, yaitu kepemimpinan berempati. Meningkatkan kemampuan mendengar aktif dan memahami kebutuhan karyawan. Yang kedua, servant leadership, mementingkan kebutuhan karyawan terlebih dahulu dibandingkan kepentingan pribadi. Terus yang ketiga ada empowerment atau pemberdayaan karyawan, memberikan ruang bagi karyawan untuk berinovasi dan berkontribusi dalam pengambilan keputusan. Yang keempat adalah positive reinforcement, yaitu meningkatkan budaya apresiasi di dalam sebuah organisasi. Yang kelima adalah growth mindset, membuka diri terhadap masukan dan perubahan untuk mendukung pertumbuhan perusahaan dan pribadi. Struktur programnya yang pertama adalah pelatihan introspeksi, membantu Bapak A memahami dampak gaya kepemimpinannya terhadap para karyawan. Terus pengembangan komunikasi, yaitu dengan workshop untuk meningkatkan komunikasi dua arah. Yang ketiga, latihan pemberdayaan tim, penguatan penghargaan dan umpan balik yang positif. Yang ketiga ada proses implementasi program, kolaborasi dengan tim HR dan manajemen senior. Yang pertama adalah persiapan. Persiapannya adalah mengadakan pertemuan dengan tim HR dan manajemen senior untuk memahami lebih dalam tentang karyawan. Yang kedua, terus menentukan spesifik pelatihan, misalnya peningkatan skor kepuasan karyawan atau keterlibatan tim. Yang kedua adalah melakukan sosialisasi dengan menyampaikan rencana program kepada seluruh karyawan agar semua pihak memahami pentingnya perubahan kepemimpinan. Menunjukkan komitmen Bapak A terhadap perubahan. Yang ketiga adalah pelaksanaan pelatihan, yaitu menyusun jadwal pelatihan dan melibatkan fasilitator eksternal untuk membimbing sesi-sesi inti. Mengintegrasikan pelatihan dengan rutinitas kerja sehingga tidak mengganggu produktivitas. Yang keempat, pendampingan berkelanjutan, di mana tim HR memberikan umpan balik secara berkala kepada Bapak A selama dan setelah pelatihan berlangsung. Melibatkan mentor untuk memantau penerapan keterampilan baru. Lalu yang terakhir adalah evaluasi efektivitas program. Bisa dilakukan dengan survei karyawan, wawancara, dan analisis kerja tim. Lalu yang kedua dengan KPI atau Key Performance Indicators, yaitu dengan melihat dari skor kepuasan karyawan, lalu keterlibatan karyawan, dan jumlah partisipasi dalam proyek dan ide yang diajukan meningkat atau tidak. Terus penurunan tingkat keluar masuk karyawan, yang terakhir sesi evaluasi berkala. Segitu analisis yang bisa saya berikan terhadap kasus dari tugas komunikasi organisasi yang diberikan. Semoga terjawab. Terima kasih.